Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mandala Farm, channel yang membahas masalah seputaran kebun durian. Hari ini hari Selasa, tanggal 20 Januari 2026. Kami lagi pengecekan kebun durian, tepatnya di Desa Mendala, Kecamatan Peninjauan, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Mudah-mudahan para pemirsa, para petani durian, para pencinta dan penikmat buah durian selalu diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan, umur yang panjang, serta rezeki yang melimpah. Nah, pada hari ini kami akan membuat konten tentang penanganan penyakit durian yang sudah semenjak tanam sekitar berumur 5 tahun selalu terkena penyakit sampai sekarang ini. Nah, tapi setelah kami adakan tindakan pengobatan ataupun perawatan, nah durian ini sekarang sudah pulih. Nah, seperti yang di depan ini. Tadinya durian ini sakit berkepanjangan. Di sekitar sini masih ada beberapa yang sakit. Ada sekitar 5 atau 6 pohon. Bahkan di sekitar ini juga ada 2 batang yang mati. Nah, penyakit yang diderita oleh pohon durian ini bukannya kami tidak lakukan penanganan ataupun perawatan. Kami sudah melakukan berbagai macam cara perawatan, terutama memberikan nutrisi-nutrisi berupa pupuk-pupuk yang berbahan kimia. Mulai dari pupuk dolomit, pupuk-pupuk makro, ya, misalnya urea, KCl, dan fosfat. Kami juga sudah berikan pupuk-pupuk mikro, ya. Kemudian kami juga sudah memberikan berbagai macam obat-obatan, terutama untuk pemberantasan hamanya dengan memakai insektisida dan fungisida. Ternyata selama 5 tahun ini penyakitnya belum sembuh-sembuh. Nah, jadi kami juga sempat pusing, ya, bagaimana cara menangani penyakit durian ini yang semenjak tanam sampai umur 5 tahun, ya, masih saja mengalami keterlambatan dalam pertumbuhannya. Jadi ciri-cirinya ini jadi dibanding dengan pohon yang lain, nah pohon yang sakit ini mungkin sudah 3-4 kali ketinggalan dari teman-temannya. Jadi di sekitaran ini ada beberapa pohon, ada sekitar 5-6 pohon. Nah, yang itu juga, ini juga mengalami sakit ini, ya. Tidak ada pertumbuhan. Ini batang ini, ya, sudah 5 tahun ini, ya. Nah, cuman dahan-dahannya sering mati. Terkadang kalau dia terubus, kering terubusannya itu. Nah, inilah contohnya. Ada 5-6 pohon. Nah, kemudian di sekitar ini juga ada yang mati. Nah,
Kalaupun dia bertahan, kerdil. Nah, ini mati ini nah. Terpaksa kami akan lakukan penyulaman kembali. Nah, begitu juga yang itu. Itu juga mati. Berbagai cara kami sudah lakukan untuk mengatasi penyakit durian ini supaya sembuh, tapi tidak berhasil dengan menggunakan bahan-bahan kimia. Nah, sebulan yang lalu ya, jadi lokasi ini kami tinjau kembali. Jadi kami teliti, kami selidiki apa sebenarnya penyebab utama dari sakitnya pohon-pohon durian di sekitar sini. Nah, ternyata di tanah ini ya, di sekitaran durian yang sakit ini atau yang mati ini, ternyata tanahnya ini ya membentuk seperti kuali. Jadi kalau hujan deras itu dia agak tergenang. Meskipun ya tidak terlalu banyak genangannya, tapi kami yakin di dalam areal yang membentuk seperti kuali ini banyak air yang terdapat di dalam tanah itu. Nah, bahkan durian-durian yang sakit ini goyang pohonnya ini. Nah, mengapa goyang? Kemungkinan besar karena banyak akar yang putus oleh karena terjadi pembusukan, karena disebabkan banyaknya air yang ada di sekitaran perakaran durian ini. Nah, oleh karena itu sekarang kan sudah subur pertumbuhannya ini. Nah, sudah subur ya. Nah, ini sudah mulai subur ya. Nah, sudah sama dengan ya daun-daun dengan yang tidak terkena penyakit, yang tidak sakit seperti itu ya, hijaunya sudah sama. Begitupun itu musangking, daunnya juga sudah hijau itu. Nah, begitupun yang ini bawor sudah mulai hijau. Nah, semenjak kami rawat sebulan yang lalu ya, durian ini sudah mulai pulih. Meskipun sekarang ini masih dalam keadaan musim hujan. Nah, sekarang kita membahas ya, apa yang kami lakukan terhadap durian-durian yang sakit ini selama 5 tahun ini dan sekarang ya sudah pulih ya. Nah, ya nanti kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita lanjutkan bagaimana cara kami ya menangani atau mengatasi durian yang sakit sudah selama 5 tahun ini sehingga sekarang daunnya sudah pulih. Yang pertama adalah kami membesarkan atau meninggikan busutan atau tumpukan tanahnya ini. Sekaligus ya tanah yang ada di sekitaran perakaran pohon durian ini kami gemburkan ya, dengan harapan bahwa setelah tanah gembur maka oksigen akan masuk. Nah, kemudian tingkat keasaman berkurang. Nah, jadi tadinya kan memang sudah ada tumpukan atau busutan tetapi masih agak rendah dan masih di sekitaran tajuk daripada pohon durian ini. Nah, karena kami pikir bahwa akar durian ini sudah melebihi daripada tajuk durian ini sehingga akarnya masih tetap tergenang oleh air. Nah, sehingga busutannya ini atau tumpukan ini kami lebarkan. Nah,
Kemudian setelah itu kami berikan pupuk dolomit untuk mengatasi keasaman tanah. Nah, itulah cara kami yang pertama untuk menangani penyakit durian yang selama 5 tahun ini mengalami sakit, sehingga dia tertinggal jauh dari kawan-kawannya. Nah, selanjutnya yang kedua, pemupukan kami beralih dari penggunaan bahan kimia ke bahan organik. Jadi sebulan yang lalu ya, kami sudah mengadakan pemupukan tai kambing. Nah, inilah tai kambing ini atau kotoran hewan. Ini pupuk organik tai kambing. Nah, kemungkinan dengan cara pemupukan tai kambing inilah maka akan mengurangi bahan-bahan kimia yang diserap oleh pohon durian ini, sehingga ada pengaruhnya terhadap durian ini, mengakibatkan bisa juga mengalami kesakitan oleh faktor bahan-bahan kimia tersebut. Jadi cara yang kedua, kami pupuk dengan pupuk tai kambing. Jadi sebatang ini ada yang kami kasih 3 karung, ada yang cuma 2 karung. Nah, selanjutnya cara ketiga kami, jadi kami melihat bahwa di sekitaran piringan sawit ini banyak sekali ya bahan-bahan organik tetapi belum terurai. Entah itu daun-daun durian itu sendiri, rumput-rumput ya yang ada di sekitar piringan, bahkan mungkin ranting-ranting hasil pemruningan pohon durian ini. Nah, untuk mempercepat ya penguraian bahan-bahan organik tersebut ya, agar bahan organik yang masih mentah tadi bisa terserap nutrisinya oleh akar-akar durian ini, maka terakhir kami mengadakan penyemprotan M4. Jadi M4 itu kami semprotkan ya dengan menggunakan tangki ke sekitaran piringan pohon durian ini, sehingga tersebar merata. Nah, itulah 3 cara kami untuk mengatasi durian yang selama 5 tahun ini sakit, sehingga hasilnya ini top chair. Nah, sudah bagus ya. Jadi memang ilmu yang kita peroleh itu memang ternyata harus melalui proses yang sangat panjang ya. Jadi karena sudah keseringan merawat durian ini ya, sekaligus kita mengamati ya, mencermati apa kemauan durian ini, sehingga dia bisa tumbuh subur. Nah, ternyata ya maunya durian ini kalau melihat ya tanah yang agak rendah itu ternyata harus ditumpukan lebih tinggi, kemudian ya dilebarkan tumpukannya, kemudian dipupuk dengan ya pupuk organik berupa tai kambing. Kemudian untuk mempercepat penguraian bahan-bahan organik yang ada di piringan ini, kami gunakan M4. Jadi M4 itu adalah bakteri pengurai ya, bakteri pengurai. Nah, sebenarnya kami belajar dari alam ya.
kami lihat di hutan-hutan itu durian ataupun tanaman-tanaman lain itu tumbuh dengan subur, walaupun tidak ada perlakuan khusus ya. Tidak diberikan ya berupa pupuk-pupuk, terutama pupuk kimia. Tapi pohon-pohon yang di hutan itu masih tetap subur dan berbuah, tidak ada kendala. Nah, dari situlah kami belajar bahwa kita kembali ke alam ya. Kita kembali ke proses alam, namun demikian kita tidak boleh juga meninggalkan yang namanya pupuk kimia ya. Jadi harus kita imbangkan antara pemupukan kimia dengan pemupukan organik. Nah, itulah teman-teman sekalian, para petani, pecinta serta penikmat buah durian. Semoga konten ini ada manfaatnya. Kalau ada manfaatnya ya, tolong bantu kami di like, share, komen, dan subscribe agar channel ini dapat berkembang sehingga dapat memberikan manfaat bagi orang banyak, terutama para pemula, para petani durian di seluruh Indonesia. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.